banyak orang bilang, saya kenal banyak orang. Oke. Nggak penting. Nggak penting. Tadi kan Audrey bilang, banyak teman, banyak rezeki kan. Nggak penting. Oke. It's not who you know. Okay? It's more important who knows you. Bukan cuma siapa yang kenal kita, orang yang kenal kita tahu nggak kelebihan dan keunggulan kita. So, it's not who you know, it's who knows you, and who knows what you know. Networking itu adalah dengan jaringan kita, kenalan kita, bukan kita pergi ke pertemuan, bagi-bagi kartu nama, kenal banyak orang. Tapi setelah sudah dapat kontaknya mereka, bagaimana kita menjaring hubungan itu, memupuk hubungan itu sehingga ada value kan. Sehingga orang kenal kita, orang tahu, oh si James ini bagus loh. Kalau berkaitan ini, keren, boleh pakai dia nih. That's how we get results kan. Smart Business. Smart listeners, orang dulu mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang masanya sudah berubah. Banyak yang berkata, banyak teman, banyak rezeki. Apakah benar, apakah salah, atau mungkin gimana perkembangannya? Kita akan ngobrol-ngobrol dalam podcast bisnis, yaitu Smart Business. Seperti biasa, bersama saya Audrey Joanna dan juga sudah hadir Pak James. Hai Pak James. Senang sekali kita podcast lagi ya. Yes, akhirnya kita dapat insight lagi nih secara singkat dari Pak James. Tapi tadi kan aku awali dengan statement. Yes. Percaya nggak Pak James dengan statement banyak teman banyak rezeki? Tergantung temannya sih. Tergantung ya. Tergantung temannya. Oke. Berkaitan dengan network Yes. saya dapat satu statement yang bagus sekali ya. Banyak orang bilang, saya kenal banyak orang. Oke. Nggak penting. Nggak penting. Tadi kan Audrey bilang banyak teman, banyak rezeki kan. Nggak penting. Oke. It's not who you know. Okay? It's more important who knows you. Who knows you? Ya, bukan siapa yang kita kenal, tapi siapa yang kenal kita. Oke? Nah, karena kalau kita kenal dia, katakanlah sosok. Kita kenal dia, tapi dia kalau nggak kenal kita, Untuk apa? untuk apa? Oke? Nah, dia sudah kenal kita, tetapi dia tidak tahu kelebihan kita, kekuatan kita, keunggulan kita di mana. Pun sia-sia kok ya. Nah, jadi bukan cuma siapa yang kenal kita, orang yang kenal kita tahu nggak kelebihan dan keunggulan kita. So, it's not who you know, it's who knows you, and who knows what you know. Oke. Jadi lebih ke quality ya, not quantity ya. Yes, But, quality dan quantity. Jadi bukan ke sininya, tapi mungkin mulai dari sini, setelah dari sini harus ke sini kan. Iya. Barulah ada kesempatan untuk bersinergi, collapse dan ada hasil. Itu berarti yang disebut dengan networking. Yes, networking itu adalah dengan jaringan kita, kenalan kita, bukan kita pergi ke pertemuan, bagi-bagi kartu nama, kenal banyak orang. Tapi setelah sudah dapat kontaknya mereka, bagaimana kita menjaring hubungan itu, memupuk hubungan itu sehingga ada value kan. Sehingga orang kenal kita, orang tahu, oh si James ini bagus loh. Kalau berkaitan ini, keren, boleh pakai dia nih. That's how we get results kan. Mulai dengan keluar dulu, cari orang. Tapi setelah itu harus bina hubungannya. So networking is not only collecting name cards. Betul. But what do you do after that? Oke, what do you do after that? Yes. Ini mungkin yang jarang orang lakukan ya, karena Yes. mungkin mindsetnya, yaudah yang penting saya udah kasih kartu nama, mungkin ya someday dia lihat kartu nama saya dan akhirnya Nggak akan terjadi lah. Nggak akan ya. terjadi. Misalnya kita diajak di grup, mungkin di WhatsApp kita ada Banyak, ya. belasan grup. Betul. Dan jujur kata di dalam grupnya ada 20% member yang aktif. Ada 30-45% member yang sekali-sekali sapa, sekali-sekali respon. Tapi ada 20% member hadir tapi nggak pernah bersuara. Silent reader ya kan? Silent. Nah, orang-orang gitu kita nggak kenal dia loh. Betul. Kalau kita nggak kenal dia, bakalan nggak sih kita ajak dia makan siang? Bakalan nggak sih kalau ada order kita tawarin ke dia? Kalau bakalan nggak sih kalau perlu sesuatu kita, lu kan di bidang ini, nah, gimana nih caranya? Nggak bakalan, kenapa? Dia ada di grup tapi dia nggak exist gitu. Nah, itu kumpul name card tapi nggak exist. Oke. So, itu challenge sebenarnya Pak James untuk membina hubungan
mungkin setelah kita berkenalan dan lain sebagainya gitu. Karena kan ketika kita ke satu tempat mungkin bakal banyak sekali orang-orang Yes. yang kenalan gitu ya. Right. Tapi untuk membinanya kan ini cukup tricky juga ya. Yep. Nggak bisa kita langsung membina yang sangat dalam gitu Yeah. kan. Butuh proses untuk supaya kita lebih paham. Oh, kelebihannya seperti Yeah. ini. Saya jual kelebihan saya seperti Yes. ini. Gimana awal mulanya untuk memulai hal itu? Oke, jadi networking mindset kita ya, bukan saya hadir di network ini untuk mendapatkan sebanyak mungkin. Salah. Ya. Okay? Saya hadir di network ini untuk berkontribusi kepada network ini, kemampuan saya, keahlian saya. Sehingga dengan saya berkontribusi kepada network ini, Oke. orang berkenan sama saya. Ya. Okey, jadi kalau orang berkenan sama saya, itu rezeki nanti flow ke saya kan. But I have to give first. Give, contribute sampai orang kenal kita melalui contribution kita, orang appreciate kita melalui contribution kita, dan melalui contribution kita orang tahu kekuatan dan kelebihan expertise-nya kita. Okay. Ya udah nanti order datang dah. Ya. Ya. Gitu. So you've got to keep on giving, not keep on taking. Jadi maka dari itu orang yang di grup pasang iklan kan lama-lama Bosan orang juga ini ya. manfaatin kehadirannya di grup. Iya. Betul kan? Iya. Dan kita nggak respon kan? Kasian juga jadi capek sendiri. Karena dia nggak ngerti arti dari networking. Networking. Oke, jadi mindset dan juga apa ya? Pemahamannya itu harus Yes, benar dulu di awal setuju. seperti itu. Nah, ketika kita sudah memberi Pak James, mungkin ya nggak dipungkiri kita juga berharap Ya. ada timbal balik lah gitu Yes. ya. Untuk bisa mendapatkan timbal balik itu sebenarnya apa lagi yang harus dilakukan supaya jangan sampai nanti kita kecapean untuk kasih aja Iya, terus gitu. iya. Kalau kita sudah memberi sehingga kita pun rasa dan komen-komen dari grup pun sudah cenderung positif. Ya, wah, Audrey, thank you loh atas masukan ini, thank you loh atas ini kemarin, thank you, ya, dan thank you, berulang-ulang kali. Berarti you have given something, right? Yes. Nah, sudah waktunya teman-teman. Saya perlu dong, ya, saya ada produk ini atau saya mau dapat klien untuk iklan di Smart FM. Kita ada penawaran menarik. Boleh nggak teman-teman yang tertarik atau punya leads? Saya lagi perlu kontak orang-orang marketing manager, ya, dari perusahaan seperti ini, ya. Untuk menawarkan iklannya kepada mereka. Punya kenalan nggak? Japri ke saya aja. Ya. I'm sure you get 3 or 4 leads. Oke. I'm sure. Ya, Karena you have given. betul. Pasti Gitu. mereka juga punya Ya. keinginan ya untuk Ya. memberikan ataupun membagikan bantuan. Yes. seperti itu. Tapi jangan ngebelas itu di grup. Oke, personal. Bukan, maksudnya minta requestnya di grup. Oke. Saya perlu ini, saya perlu dan syaratnya ini. This is what I'm looking for. Yes. Teman-teman yang punya leads atau teman-teman yang tertarik, silakan japri ke saya. Baru saya kirim poster, baru saya kirim brosur, baru saya kirim price list, supaya saya tidak kontaminasi grup ini dengan penawaran saya. Ya. Jadi yang nggak tertarik pun tidak tidak ikut mendapatkan informasi ya. Dan juga kita tidak murah-murahin informasi kita, kan, ya kan? Jadi orang yang tidak respon nggak tahu loh. Iya. Ya, itu bikin mereka penasaran. Tapi kalau kita blok gitu, Iya. Betul sih Pak James. Sekarang kan ketika kita juga mendapat japrian dari orang lain, kita juga bisa lebih intens membangun Yes. hubungan itu networking tadi ya. Dan nggak mungkin kita TikTok di dalam grup itu kan. Iya. Jadi so I need this. Those of you who can help me, japri. We discuss outside this group. Oke. Gitu. Dan setelah itu saya harus ada respons 3 hari kemudian. Teman-teman, wah luar biasa, saya dapat banyak seri respon dari teman-teman yang berkenan. Thank you so much ya. Untuk teman-teman yang belum, nggak apa-apa, thank you so much. Ya udah, that's it. At least appreciate the group. Oke. Yeah, that's it. Yes. Nah, dalam membangun sebuah networking ya untuk mungkin kesuksesan bisnis kita Pak James, kita kan nggak bisa menutup kita maunya punya hubungan sama yang ini itu gitu ya. Tapi kita juga mungkin harus bangun hubungan network dengan lawan kita atau mungkin justru yang sama gitu, line bisnisnya sama kita. Itu penting nggak Pak James? Penting juga sih, karena sering kita bisa duduk bersama, exchange ideas, exchange curhat, kondisi di lapangan seperti apa, what are you doing dan sebagainya, it's okay kok.
It's okay. Because we are not owner to owner kan. Ya kan, we are employee to employee kan. Beda. Ya, bahkan saya dulu sampai kaget ya, the owner of this business and the owner of that dealership ya, itu kompetitor. Tapi mereka di asosiasi yang sama. Wow. Mereka member dari asosiasi dan di asosiasi itulah mereka tentukan best practices untuk sesama bisnis supaya nggak saling mematikan gitu loh ya kan. Ya, so kompetitor pun, intense kompetitor pun di dalam satu asosiasi. Perlu. Ya. Perlu juga networking ya. Perlu duduk bersama lawan kamu untuk tukar pikiran. Ya, sekarang semakin banyak network kita kan juga pikiran kita makin terbuka ya, makin banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu tapi jadi tahu gitu. Dan saya lihat millennials Gen Z lebih terbuka. Betul. Bukan seperti orang tua kita yang very secretive, rahasia nenek moyang nggak boleh dicerita. Siapa nih? Hati-hati bocor loh. Ya dia dah mata-matain kamu gitu kan. Sekarang kita, karena we grew up in an environment, information sudah di open banget kan, sosmed udah open banget kan, jadi kita nggak terlalu sekretif sih jadi orang. Ya, bahkan urusan pribadi pun kita pamer supaya orang tahu, ya kan? Ya, jadi it's a different world now. Ya. Mungkin sedikit tadi menyinggung karena Gen Z dan juga millennials ya Pak James. Sekarang kan masanya tuh orang bangun networking juga ya online gitu ya, mungkin LinkedIn, Instagram dan lain sebagainya. Gimana sih supaya orang tuh juga bisa tetap tahu nih kelebihan kita, knows gitu ya, who you are gitu dari media-media tadi. Yes, that's part of personal branding kan. Ya, personal branding kalau kita mau bangun brand kita, samalah seperti apapun brand produk, brand business, brand company, personal brand, kita harus very clear lah, at least 3 hal yang kita harus bisa portray secara konsisten kan. Satu adalah keahlian kita di mana. Kedua adalah value system kita di mana, ya value-nya quality, honesty, whatever lah value-nya. Dan ketiga, the fun part of you kan ya. The fun part. 3 ini harus ditampil secara konsisten, baru brand itu jadi lebih kuat kan. Nah, jadi ada banyak orang 3 ini dia nggak jelas. Maka apapun dia post. Di-post aja gitu ya. Sehingga orang pun sulit untuk menerka-nerka dia itu kelebihannya apa, potensialnya di mana gitu ya. Dan kalau kita mau cari orang, kita lihat sosmednya. Kalau sosmednya jelas, oke, kalau ini orang ini apa sih? Entar aja dulu deh. Ya kan? Jadi ada sosmed yang jelas, ada sosmed orang yang nggak jelas manusia itu apa. Betul. Karena memang sekarang ya itu, ketika kita ketemu sama orang baru, kita pasti cross check-nya di sosmed. Untuk melihat ya gimana sih sebenarnya gambaran atau pribadi orang ini gitu ya. Jadi kita sebenarnya semakin dimudahkan tapi juga semakin harus menjaga diri gitu ya Pak James. Maka di sosmed jangan maki-maki orang, jangan postingan lagi lebay-lebay. Pas lagi baper posting galau-galau gitu ya. You leave your tracks ya. Jadi yang pasti mindsetnya tadi sudah dibenarkan ya oleh Pak James bahwa networking is all about giving ya. Dan juga pastinya jangan terlalu banyak gitu ya Pak James ya, teman network, tapi ya intentionnya juga harus ditambah. Betul. Itu. So semoga insight ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda membangun network yang pasti di masa disrupsi digital zaman sekarang juga pastinya kita harus tetap gencar ya. Siapa tahu rezekinya datang dari network kita sendiri. Wajib, pasti. So thank you Pak James. Thank you, kita ketemu Audrey. lain waktu. Sampai jumpa Smart Listeners. Sehat selalu untuk Anda. Smart Business. Lead you better.